Boma, bocah manis. Boma manis ya? Iya dong, Boma kan anak Tuhan, jadi harus berkelakuan manis. Iya, iya, teman-teman di rumah juga ya harus berkelakuan ya manis. Itu baru anak Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita mau ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB. Sudah siap belum? Sudah mandi? Sudah ya. Sudah pakai baju yang bersih, rapi? Sudah ya. Terus, sudah siapkan Alkitab? Pinter. Karena itu kita hari ini beribadah. Masih online ya, masih online. Tapi tidak apa-apa. Dimanapun kita berada, kalau kita berniat untuk beribadah, Tuhan pasti hadir. Baik teman-teman, sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau beribadah secara online. Tuhan berkati kami di rumah kami masing-masing. Biarlah kami bisa mengikuti ibadah dengan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan. Ada teman kita, Lisa dan Daniel, yang akan memandu pujian. Kita berdiri yuk, sambil tepuk tangan juga boleh. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria. Judulnya, Anak-anak Puji Nama Allah. Nah teman-teman, lihat nih, Boma bawa Alkitab. Alkitab teman-teman mana? Coba ditunjukin. Iya, Alkitab itu berisi firman Tuhan. Kita mendengarkan banyak cerita firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu. Kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Salam damai sejahtera dalam Kristus. Kiranya menyertai kita semua ya adik-adik. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum baca firman Tuhan, seperti biasa, kita harus minta tuntunan Roh Kudus agar kita mampu memahami apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dari sepanjang malam hingga hari ini. Melalui hari-hari yang sudah kami lalui, Engkau menjaga kesehatan kami, kekuatan kami, dan sukacita kami. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya menguatkan diri kami, menguatkan kami untuk tetap bisa berjalan di dalam jalan-Mu dan mengikuti segala tuntunan-Mu. Oleh karena itu melalui Engkau ya Roh Kudus,
kuatkan kami agar kami senantiasa berpegang kepadamu. Berfirmanlah ya Yesus, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Ya adik-adik, tugas hari ini adalah membaca firman Tuhan dari kitab Esra, masih Esra, pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10 ya adik-adik. Dan kita harus membaca firman selalu adik-adik, tidak boleh bosan, dan harus selalu mendengarkan pengajarannya dan melakukannya. Seperti Nabi siapa ya? Nabi Samuel. Ya, Esra selalu mengikuti apa yang dijadikan contoh oleh para nabi-nabi pendahulunya. Bahkan raja-raja seperti Raja Daud, Raja Salomo, terus Nabi Musa, Nabi Samuel. Nah, ya Samuel ya adik-adik ya, yang sangat rajin mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan ada lagunya gini, ajar aku mendengar seperti Samuel. Nah, adik-adik tahu semua lagunya? Nah, kalau khusus Indria, Kak Yakob kasih tugas menyanyikan lagu Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. PR buat adik-adik ya, maupun mamahnya ya, pelajari di YouTube. Lalu kalau sudah hafal, direkam, kirimkan ke kakak layan yang mama atau papa kalian punya nomornya, supaya menjadi tugas di minggu ini untuk kelas Indria. Baik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan ya. Ada di buku Alkitab. Mari kita membaca sama-sama kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan demikian. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asarya bin Hilkiah, bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asarya bin Merayot, bin Serahia bin Usi bin Buki, bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Imam Harun, imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanan pulangnya dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ya, seperti Samuel, Esra mempelajari, memahami, melakukan, dan bukan cuma itu adik-adik, dia ingin membagikannya dengan mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya adik-adik juga harus meniru firman itu ya, mengikuti apa yang sudah dijadikan teladan oleh Esra. Ya, adik-adik tadi kita baca ya, bahwa Esra itu keturunan dari Imam Harun, kakak dari Nabi Musa ya adik-adik. Dan ia adalah imam pertama bagi bangsa Israel yang lahir dari suku Lewi. Berarti imam ini harus dari suku Lewi, dan Esra pun dari suku Lewi ya adik-adik. Dan ia pun pada waktu itu terpanggil untuk pulang ke tanah perjanjian dari tanah pembuangan di Babel. 70 tahun lamanya bangsa Israel dibuang ke Babel karena dosa dan pelanggarannya, karena kejahatannya kepada sesamanya maupun kepada Tuhan. Mereka tidak lagi takut akan Tuhan dan mulai menyembah berhala. Dan itulah yang membuat pada waktu itu bangsa Israel dibuang ke tanah Babel. Tapi 70 tahun Allah menggenapi janjinya. Ia memulihkan keadaan bangsa Israel dan mulai memulangkannya. Dan pada tahun 458 dikirimlah rombongan kedua, 458 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Raja Artasasta, penguasa Media Persia. Media Persia itu kurang lebih Irak Selatan dan Irak. Media itu Irak Selatan, Persia itu Iran. Jadi Irak Selatan dan Iran ya adik-adik. Dan Raja Artasasta memilih Esra sebagai pemimpin rombongan karena ia dikenal pintar dan bijaksana.
Ia sangat pintar dan bijaksana karena ia menguasai 3 ilmu pengetahuan, adik-adik. Yang adik-adik juga harus rajin ya, kayak siapa? Kayak Ezra yang rajin membaca firman Tuhan, belajar di sekolah, itu seperti itu. Ezra pun begitu, dia tidak hanya belajar satu ilmu, adik-adik. Dia belajar menguasai ilmu orang-orang bijak dari bangsa Media dan Persia yang terkenal memang pandai pada masa itu. Kitab-kitabnya ia kuasai. Lalu dia juga belajar dari tulisan para nabi dan raja-raja yang terdahulu, yang seperti kayak tadi disebutkan. Ezra belajar pertama dari para bijak dari Media Persia, ia juga belajar dari tulisan nabi-nabi dan raja-raja pendahulu bangsa Israel. Bahkan bukan cuma itu, dia yang terutama tidak hanya menguasai 2 hal tadi, bahkan ia menguasai Taurat Tuhan yang diberikan melalui Nabi Musa. Dan dia bukan hanya menghafal ya, Dede, tapi memahami. Sama, Dede, kalau belajar di sekolah atau di sekolah minggu, bukan hanya cukup mempelajari, menghafal, tapi harus memahami supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan ia tidak hanya itu saja, Dede. Selain mempelajari, memahami, ia juga melakukannya, Dede. Sebab ada tertulis dalam firman Tuhan, iman tanpa perbuatan sia-sia. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ezra. Ia juga melakukan apa yang ia pelajari dan ia kuasai betul-betul dan ia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, adik-adik. Jadi adik-adik pun harus begitu, kalau belajar jangan cuma tahu sedikit tapi juga pelajari semua. Hingga pada satu hari Ezra merasa terpanggil. Pada tahun 458 Ezra merasa terpanggil untuk kembali kepada bangsa Israel. Ia ingin membagikan ilmu tentang pemahaman tentang Tuhan, ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan, agar bangsa Israel tetap berjalan taat dan takut akan Tuhan. Ya, adik-adik, panggilan bagi Nabi Ezra, Bapak Ezra ini untuk pulang ke tanah perjanjian diakibatkan karena ia ingin membagikan ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan yang mulai dilanggar oleh bangsa Israel yang sudah berangkat terlebih dahulu. Seperti kayak kau bilang tadi ya, bahwa Ezra berangkat sebagai pemimpin rombongan pada gelombang kedua. Ada gelombang pertama yang diberangkatkan kalau pembacaan minggu lalu pada zaman Raja Kores. Dan orang-orang yang berangkat terlebih dahulu ini sampai di Yerusalem, mereka mulai berkawin campur dengan bangsa-bangsa yang di luar bangsa Israel. Dan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak suka dengan bangsa yang berbeda, tapi bangsa-bangsa itu menyembah berhala, adik, dan masih melakukan kejahatan-kejahatan kepada sesamanya. Mulai dari mempersembahkan anak sulung untuk dibakar, terus ada lagi boleh merebut harta orang lain, ya karena mereka menyembah Mammon dan Baal. Dan bangsa Israel yang berkawin campur ini pun karena sayangnya dengan pasangannya mulai ikut-ikutan melakukan kejahatan. Mereka tidak lagi takut mencuri, membunuh, bahkan mereka tidak takut akan Tuhan. Dan inilah yang membuat Nabi Ezra harus pulang. Dia harus mengembalikan bangsa Israel untuk kembali taat pada firman Tuhan dan tetap berpegang agar bangsa Israel yang sudah baru mulai bangkit untuk dibangun bisa semakin berkembang jaya seperti pada nabi-nabi, pada raja-raja sebelumnya, seperti pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Dan untuk bisa mencapai itu semua, adik-adik, perlu tekad yang kuat. Ya, perlu tekad yang kuat untuk menyampaikan firman Tuhan, membagikannya pada orang lain. Dan untuk itu Nabi Ezra melakukan dengan 2 hal, yaitu ia berdoa kepada Tuhan agar ia diberikan kekuatan dan tekad yang kuat untuk mampu menyampaikan apa yang ia miliki, mampu menyampaikan firman Tuhan baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Adik-adik pun harus begitu ya. Dan yang kedua, ia juga memohon pada Tuhan agar Tuhan mau memberkati dan mengubahkan bangsa Israel yang sudah berdosa ini untuk kembali tahir dan mau berbalik takut dan taat kepada Tuhan. Ya, adik-adik, ini penting sekali. Harus dipegang supaya adik-adik tidak sampai salah jalan. Dan inilah yang terjadi pada kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Dan melalui kisah hari ini, adik-adik, kita diajarkan, karena kita ini Israel yang baru, adik-adik, diberkati oleh Tuhan.
kita bisa diberkati karena kita mengenal Tuhan Yesus yang sudah menjadi perantara kita dengan Tuhan Allah bangsa Israel. Allah yang besar, penguasa langit semesta alam. Maka kita yang sudah terpilih melalui Tuhan Yesus, kita juga terpanggil untuk menyelamatkan orang-orang di sekeliling kita dari dosa dan berhala yang disembah. Dan kita harus meniru Nabi Ezra. Kita harus memiliki kekuatan tekad untuk menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan dan membagikannya kepada sesama. Dan itu hanya bisa dicapai dengan dua hal ya, Dede. Kayak aku ulangi. Yang pertama seperti tadi barusan di atas kayak aku kasih contoh, yaitu melalui doa. Doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang harus kita naikkan agar kita bisa dikuatkan dan dimampukan. Dan yang kedua, ini juga penting adik-adik, kita harus memiliki sikap seperti yang dimiliki oleh Samuel, yang dimiliki juga oleh Nabi Ezra. Keempat sikap itu adalah yang pertama, mempelajari, kedua, memahami, untuk memilih yang baik dan yang buruk ya adik-adik. Yang ketiga, melakukan terlebih dahulu atau memberi contoh. Yang keempat, membagikannya kepada sesama. Kita harus mempelajari ya, misalnya kita memahami firman Tuhan itu nggak boleh sembarangan ya. Ada misalnya kayak aku kasih contoh gini, ada dia mungkin yang kelas besar sudah pernah mendengar, ada istilah tulus seperti merpati, cerdik seperti ular ya. Jadi kita harus pahami betul, cerdik seperti ular, maksudnya ular itu pintar, tapi ular juga terkenal licik, tapi orang suka salah menyebutkan. Jadi tulus seperti merpati, licik seperti ular. Nggak boleh ya, Dedi ya. Jadi kita harus memahami benar dan salah. Dan setelah itu, kalau kita sudah mempelajari, lalu kita memahami bahwa harusnya tidak boleh licik, tapi harus cerdik, maka kita harus mulai melakukan. Kita mulai melakukan apapun, kita harus berpikir memilah mana yang baik dan buruk ya. Nah, setelah kita bisa melakukan itu, kita sudah mulai bertindak, maka kita bisa membagikan. Karena Tuhan sudah mendukung kita terlebih dahulu melalui doa-doa kita. Dan kita yang sudah terpilih, sekali lagi kayak aku ingatkan adik-adik, kita semua sudah terpilih dalam nama Tuhan Yesus, dan kita sudah memperoleh keselamatan. Karena itu kita juga harus membawa keselamatan bagi orang sekeliling kita, baik keluarga kita, tetangga kita, teman main kita, siapapun itu. Tetap semangat dan tetap memiliki tekad yang kuat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita tutup dalam doa, Kak Yakob juga ingin membagikan tugas kuis untuk kelas kecil. Tugas kuis untuk kelas kecil, Kak Yakob meminta untuk membuat bagan ya, Adik. Membuat bagan 10 sikap yang berlawanan ya, perbandingan ya. Kayak misal contoh gini, yang dibenarkan di mata Tuhan dan mana yang tidak dibenarkan Tuhan, yang berlawanan ada dia 10. Misalnya yang nomor 1, kasih contoh. Nomor 1, yang baik, yang sebelah kiri baik. Mengembalikan barang orang lain yang kita temukan. Terus lawannya berarti misalnya mencuri, ya Dede ya. Itu nggak boleh ditiru ya, contoh itu baru contoh. Kak Dede cari sikap-sikap yang lain yang bisa menunjukkan bahwa Dede berjalan dalam Tuhan. Itu tugas kelas kecil. Bikin nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Terus disebut depannya lawannya apa. Mencuri, sama dengan lawan katanya mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Ya. Lalu Dede bikin sendiri ya, 10 loh ya. Kirimkan kepada kakak layan yang mama papa kalian punya nomornya. Ya. Dan untuk kelas besar, sebelum kita tutup dalam doa, tugasnya ada 4 kuis. Yang pertama, catat ya adik-adik, yang kelas besar 3, 4, 5, 6. 1. Nabi Ezra dikenal pintar atau bijak karena mempelajari 3 ilmu pengetahuan. Tadi sudah kayak opsi ya, apa saja kayak itu? 1, 2, 3. Lalu soal nomor 2, sebutkan satu persatu contoh sikap Nabi Ezra yang patut kita teladani. Tadi juga sudah saya sebutkan. Dan yang ketiga, pada rombongan keberapakah Nabi Ezra pulang dari tanah pembuangan di Babel ke tanah perjanjian di Yerusalem? Pada rombongan keberapa? Atau pada gelombang yang keberapa? Dan di tahun berapa? Harus benar loh ya, jadi tahun loh ya, nggak perlu salah-salah. Dan yang ketiga,
Yang keempat, pertanyaannya adalah Nabi Ezra pulang ke tanah perjanjian di Yerusalem terjadi pada masa raja siapa yang memerintah? Maksudnya rajanya orang Media Persia ya, siapa yang berkuasa dan memerintah. Nah, itulah 4 soal untuk kelas besar, tulis di kertas, foto, kirim ke kakak Layan yang adik-adik punya nomornya. Baik, sekarang kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa sebelum kita kembalikan kepada Daniel dan Lisa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengajarkan kami seperti Ezra mencontoh Samuel. Engkau pun ingin mengajarkan kami juga mencontoh Ezra. Memiliki tekad yang kuat membagikan ilmu, pengetahuan berkenaan tentang jalan dan ketetapan-Mu, peraturan-peraturan-Mu, agar kami pegang, agar kami beroleh keselamatan kekal seperti bangsa Israel yang kembali ke tanah Yerusalem, maka kami bisa kembali ke surga-Mu kelak melalui hidup kami hari ini. Bahkan Kau ingin kami membagikan sikap-sikap yang sudah kami pelajari untuk kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena Tuhan, mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca firman Tuhan, namun kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bahkan menjadi contoh dan membagikannya kepada sesama. Oleh karena Tuhan, dengan segala kelemahan dan ketidakmampuan kami, kiranya firman itu yang sudah kami dengar, mampu tersimpan dalam hati dan pikiran kami, dan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin adik-adik. Cukup sampai di sini dulu dengan Kak Yakob. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Mungkin tidak dengan Kak Yakob, mungkin dengan Kak Sandra, Tante Ina, atau siapa lagi ya. Nanti kita pilih ya. Tapi yang jelas, sekarang kita akan berpisah dan kita akan serahkan acara ini kembali kepada Daniel dan Lisa. Jadi teman-teman, yuk kita jadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Tidak harus khotbah. Kita bisa memberitakan firman Tuhan lewat sikap hidup kita. Kalau firman Tuhan bilang jangan bohong, berarti kita ya jangan bohong. Kalau firman Tuhan bilang hormati ayah ibumu, berarti kita juga harus hormati papa dan mama. Juga kalau firman Tuhan bilang kasih sesamamu, kita juga harus mengasihi sesama. Begitu ya. Nah, sebagai penutup ibadah kita akan berdoa ya teman-teman. Lalu Daniel sama Lisa akan memandu pujian dari Kidung Ceria lagi. Judulnya kita harus membawa berita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Tuhan berkati supaya minggu depan kami bisa mengikuti ibadah meskipun secara online. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu menjadi pembawa berita, menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita pujikan satu lagu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, dan menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang.